Hello untuk semua yang menyaksikan video ini. Siap untuk belajar lagi? Dan gue berharap teman-teman, untuk setiap kita yang menyaksikan, janganlah berdiam diri saja. Teman-teman bisa tulis di kolom komen waktu teman-teman selesai menyaksikan tayangan ini, apa yang ada di pikiran teman-teman, apa respon teman-teman, tuangkan itu di kolom komen sehingga kita bisa saling belajar. Nah, di mana kau pilih episode kedua ini? Kira-kira gua bakal bahas apa, bakal ngobrolin apa? Jadi gue pilih tema tentang ini, satu hal yang dari tahun lalu ya, kalau nggak salah itu udah dibahas gitu, dan hari-hari ini masih hangat, masih rame, dan belum selesai. Apa itu? RUU PKS. Ada yang pernah dengar nggak? RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Itu dia. Dan lewat video ini, apa yang bakal gue sampaikan adalah apa yang gue tahu, apa yang gue mengerti, apa yang gue pelajari. Dan gue berharap apa yang gue sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan perenungan buat teman-teman semua, sehingga kita bisa tahu cara kita bersikap, cara kita berkata-kata. Gue gak mau so tahu, makanya yang pengen gue share adalah apa yang gue tahu gitu, dan gue tuangkan lewat video ini. Apa sih RUU PKS tuh? Gue mulai dengan ini teman-teman. Kita sadar dah, mungkin kalau gue salah dalam hal ini, coba tulis di kolom komen, bener gak pemikiran gue ini? Ada satu budaya buat kita nih, orang Indonesia. Tahu gak budayanya apa? Dalam hal ini apa yang gue pengen obrolin adalah budayanya gini teman-teman. Disebutnya budaya denger doang. Ya, denger doang. Katanya. Asumsi. Denger doang gitu. Denger. Tapi nggak diimbangi dengan satu budaya, itu juga membaca. Nah, gue juga lagi ngomong sama diri gue sendiri nih. Gue orangnya nggak terlalu suka baca. Karena apa ya? Buat gue kadang-kadang, bukan kadang-kadang juga sih, tapi sering itu membuat gue bosan gitu dalam hal membaca gitu. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan dalam hal membaca, ya baca tentang kebenaran firman Tuhan itu nggak boleh malas. Nah dari situ gue belajar untuk budaya yang satu ini nggak boleh hilang dalam diri kita, itu budaya membaca. Harus diimbangi dengan hal itu, bukan hanya tentang budaya denger doang. Katanya si ini, katanya apalagi sekarang zamannya hoax makin menjadi-jadi teman-teman. Nah ini poin pertama nih, kita belajar lagi bahwa kita harus belajar jadi orang yang bijak. Gak bisa denger doang gitu. Harus belajar jadi orang yang kritis juga, untuk gali informasi yang benar, yang valid itu seperti apa, ya kan? Akhirnya dari sisi pengetahuan kita dapat, dan juga dari sisi karakter kita dibentuk semakin bijak, sehingga kita jadi orang yang tahu bagaimana kita bersikap dan tahu apa yang kita perkatakan. Itu dia. Budaya denger doang itu gak boleh diterusin. Harus diimbangi juga menurut gue dalam hal ini, budaya membaca itu juga sangat-sangat penting. Nah, apa hubungannya nih sama RUU PKS? Ya, ada hubungannya pastinya. Ini yang pengen gue bahas nih. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang tadi gue bilang lagi rame nih, ya kan? Adalah satu hal yang menurut gue juga perlu banget dibahas gitu. Dan video ini, tayangan ini, sebenarnya gue dedikasikan terkhusus buat para wanita yang luar biasa. Wanita Indonesia, juga wanita yang ada di seluruh dunia ini.
wanita adalah satu pribadi yang benar-benar ya buat kita nih kaum pria, laki-laki, kita harus menghormati wanita. Apapun yang terjadi kita harus menghormati. Itu dia. Dan menurut gua di bangsa dan negara kita Indonesia tentang RUU PKS, pandangan gue seperti ini teman-teman. Balik lagi ke yang tadi. Apa sih sumbernya? Bahasanya kayak gitu deh. Sumber informasinya apa sih? Nah, waktu gue riset, waktu gue pelajari, sumber informasinya adalah ini. Gue tahan. Teman-teman udah catat belum? Link ini teman-teman harus buka. Oke, udah? Kalau belum nanti diulang-ulang aja. Isinya 64 halaman. Ya, draft dari RUU PKS tersebut isinya 64 halaman. Gue udah baca nyampe di mana ya? Halaman 13 gitu. Dan gue mendorong diri gue untuk bisa baca semuanya gitu. Ya kan? Karena rasa ingin tahu gue, rasa ingin belajar gue, apa sih dalam hal ini nih ngomongin RUU PKS gitu kan. Apalagi kalau ngomongin, gue bukan orang hukum, baca peraturan-peraturan atau rancangan undang-undang seperti itu panjang banget dan memang ngebosenin. Tapi ada baiknya kita mempush diri kita untuk mau belajar sesuatu dalam hal ini ya RUU PKS itu teman-teman, sehingga kita nggak ngelantur ngomong kemana-mana gitu ya kan. Nah, waktu kita mulai memberi diri untuk membaca itu, gue mau bahas sedikit kayak gini. Menurut gue simple banget sih teman-teman, nggak ada yang perlu dipermasalahkan, nggak ada yang perlu dipermasalahkan gitu. Jadi gue tekankan sekali lagi, stop budaya denger doang itu tadi, katanya, stop ya kan. Apa sih yang beredar di masyarakat tuh tentang katanya kalau RUU PKS disahkan, ini faktanya nih, fakta yang gak lucu sih menurut gua gitu kan. Faktanya bilang kayak gini, kalau RUU PKS disahkan, aborsi jadi legal, LGBT di bangsa ini jadi legal, alat kontrasepsi jadi legal. Hey, come on guys. Apakah keselipet kan? Apakah pemerintah kita sebodoh itu? Ya enggak lah teman-teman. Simple aja. Apakah pemerintah kita sebodoh itu? Ya enggak lah teman-teman. Ya kan? Kalau kita ngomongin proses nih, kalau prosesnya cenderung lama untuk disahkan, yang gue tahu sih dari tahun-tahun lalu ya, dan sampai hari ini pun belum jadi itu undang-undang, belum disahkan gitu kan. Tarik ulur ya. Gue cuma bisa bilang ini sih, berdoa. Mungkin basi ya. Tapi percayalah, berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Ya, kita punya bagian yang harus kita lakukan dari dalam kehidupan kita. Nanti gue share di akhir-akhir. Tapi yang saat ini pengen gue bilang buat kita semua adalah berdoa. Doakan pemerintah kita. Itu aja. Karena sekarang gue udah mulai masuk ke poin kebenaran nih. Kebenaran bilang, catat teman-teman, bahwa pemerintah itu Tuhan yang tetapkan. Mungkin udah pernah dengar, tapi biar ini menjadi bahan perenungan yang lebih dalam lagi. Pemerintah di satu bangsa, di satu daerah, Tuhan yang tetapkan. Makanya kita harus belajar jadi orang yang taat, hormat. Itu yang Tuhan mau. Ya kan, terlepas dari kelemahan pemerintah ya, kita tahu
banyak yang korupsi, banyak yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Itu bukan urusan kita, teman-teman. Kita pegang yang satu itu aja, pemerintah, Tuhan yang tetapkan. Jadi kita harus hormat, itu dia, ya kan? Terus berdoa buat bangsa ini. Dan kalau balik lagi, gue nggak mau bahas sejelimet banget gitu ya kan tentang RUU PKS. Tadi udah gue bilang linknya, gue tongolin lagi deh, ya kan? Gue tongolin lagi link yang tadi. Udah, boleh di pause dulu nih videonya, gitu kan, biar bisa dicatat. Nanti di caption video ini juga gue kasih gitu. 64 halaman itu kita baca aja, kita pelajari, sehingga kita nggak terpengaruh dengan katanya itu. Nah, faktanya juga kalau RUU PKS ini disahkan, sebenarnya bakal memiliki kedudukan hukum yang kuat nih tentang undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu di bangsa dan negara kita. Dan itu penting banget untuk yang tadi gue bilang, khususnya kaum wanita, kaum yang harus kita hargai. Hei para lelaki, bener banget. Fakta-fakta yang tadi udah gue share, yaitu tadi, faktanya masih banyak orang Indonesia yang budayanya denger doang tanpa membaca yang benar, dapat informasi yang valid, ya kan? Lalu faktanya apalagi? Yaitu tadi, dari denger doang dibilang aborsi bakal dilegalkan, LGBT dilegalkan, alat kontrasepsi dilegalkan, dan segala macem. Pikir dulu deh, ya masa iya? Chaos dong negara ini, ya kan? Tapi sekarang gue mau masuk ke kebenaran. Kebenarannya apa? Tadi satu udah gue share sebenarnya. Kebenarannya adalah pemerintah adalah Tuhan yang tetapkan. Kita harus belajar untuk menghormati. Lalu kebenaran yang tadi juga udah gue share, kebenaran kedua adalah bagian kita apa? Yang paling penting juga adalah berdoa. Berdoa. Hati yang berdoa buat bangsa dan negara ini. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Kitanya dulu nih, belajar untuk jadi orang yang benar di mata Tuhan. Nah, selain berdoa, apa yang bisa kita lakuin? Ya pastinya baca firman Tuhan. Dan poin yang ini nih, gue khususkan untuk kita, para lelaki, para pria. Tahu gak sih, kebenaran yang Tuhan Yesus tetapkan tuh standarnya itu lebih dari RUU PKS. Tinggi banget. Gini, gue persingkat aja ya kesimpulan gue tentang kebenaran yang mau gue share ini. Kebenarannya kayak gini. Gue tarik nafas dulu. Standarnya Tuhan Yesus tuh tinggi banget, teman-teman. Hai para lelaki, ya enggak? Standarnya gini. Ada firman mengatakan, kita cuma ngelihat wanita aja dan menginginkannya, itu udah dosa. Itu udah zina. Terus apa lagi kebenarannya? Firman bilang, kalau tangan kita, kaki kita, mata kita, anggota tubuh kita kasih atau kita pakai untuk hal-hal yang jahat di mata Tuhan, firman kebenaran bilang, mendingan lo potong aja deh. Lo buang ke api, lo bakar. Serem gak sih? Ada yang bisa nyaingin standar itu gak? Makanya tadi gue bilang, lebih dari RUU PKS, standar kebenaran firman Tuhan. Jadi mau apa? Apalagi yang diributin?
Sebagai warga negara Indonesia, kita pegang undang-undang. Tapi, kalau kita terus belajar untuk menggali diri kita, sibuk merubah diri kita sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, apalagi yang perlu dipermasalahkan? Iya gak sih? Itu aja yang mau gue share di video ini tentang RUU PKS. Jadi dibilang, aduh, yang haram-haram bakal dilegalkan. Jauhkan pemikiran itu, teman-teman. Kalau mau tahu fakta, baca link yang tadi gue kasih, 64 halaman itu tentang draft undang-undang, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tapi lebih dari itu semua, khususnya untuk kita para lelaki, kebenaran bilang apa? Udah lihat dan pengen aja seorang wanita itu udah zina, itu udah dosa. Dan kalau kita kasih anggota tubuh kita, bahkan pikiran kita, hati kita udah tercemar dengan hal-hal yang kotor, apalagi ya anggota tubuh tadi, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, mendingan potong aja sebenarnya, buang aja, bakar aja. Apa yang kebenaran ingin sampaikan di sini, teman-teman? Yuk, makin serius lagi di dalam Tuhan. Dan dalam hal ini, terakhir yang pengen gue share adalah tentang menghormati kaum wanita. Ada satu firman yang mengatakan bahwa wanita, bahkan yang sudah menjadi istri khususnya, dibilang dialah pewaris tahta kasih karunia. Bayangin teman-teman, seorang wanita adalah seorang pewaris tahta kasih karunia. Satu hal yang lebih dari uang, dari harta apapun, itu diwariskan kepada kaum wanita. Dikatakan juga mereka adalah penolong, mereka adalah tiang doa. Jadi, mari ambil sikap untuk lebih nyata lagi membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan, dan juga mengasihi kaum wanita dan menghormati kaum wanita yang ada di sekitar kita, di rumah kita aja dulu, ya kan? Teman-teman kantor, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, ya kan? Berdoa buat mereka, jaga sikap, jaga mata, jaga hati, jaga pikiran. Dalam hal ini, itu yang pengen gue share untuk kita semua. Jadi, sekali lagi, gak perlu lagi ribut-ributin ya teman-teman. RUU PKS dan segala macam. Itu basi, buang jauh-jauh. Yang denger doang itu. Belajar baca aja link yang tadi gitu. Dan kalaupun sampai hari ini undang-undang itu belum disahkan, kita tunggu, kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan bertindak buat bangsa dan negara ini. Itu aja yang pengen gue share. Sekali lagi gue pengen bilang, teman-teman bisa komen, teman-teman bisa like video ini, teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya, pilihannya yang all, biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap ada postingan terbaru dari akun YouTube Manambela. Ya, luar biasa. Apakah teman-teman diberkati dan memberi diri untuk sama-sama mau belajar? Gue pun mau terus belajar. Gak ada habisnya, teman-teman. Thank you buat semua yang udah menyaksikan video ini. Ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dari mana kau pilih? Ada fakta, ada kebenaran. Pilih yang mana?